Ya. Ya, hari ini berarti 9 orang ya yang presentasi. Oke, siap-siap dulu. Sebentar saya buka dulu gilirannya. Mana ya? Sebentar, sebentar. Sebentar ya. Sebentar, sebentar. Aduh. Absen. Oke. Mulai. Oke. Sekarang berarti giliran Mas Muhammad Zaki. Siap, Bu. Oke. Izin share screen. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Teman-teman udah pada kenal semua ini? Ya, kalau udah kenal semua, ya perkenalkan. Nama saya Muhammad Zaki Najai, tempat tanggal lahir di Lamongan, 16 Maret 1989, pendidikan saya di Lamongan dan Malang, sekarang tempat tinggal di Samarinda. Untuk kontak bisa dihubungi nomornya dan email bisa dicatat ya. Ketua udah dibentuk ya? Absen masuk semua teman-teman? Semua Pak. Oke. Untuk tata tertib jangan lupa prokes ya. Kalau ngantuk cuci muka dan jangan rokok, HP-nya di silent ya. Untuk apersepsi ini bisa lihat teman-teman ini pointernya sampai minus sampai lebih-lebih ini. Nanti kita membahas materi kita kali ini tentang kalibrasi alat ukur. Untuk judul unit kompetensi mengkalibrasi alat ukur. Untuk roadmap-nya saya ambil dari unit kompetensi kalibrasi alat ukur ya. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan biar peserta kompeten menjelaskan pengertian dan fungsi kalibrasi. Yang kedua menjelaskan bagian-bagian multimeter. Yang ketiga menjelaskan cari kalibrasi alat ukur multimeter sesuai SOP. Sebelum membahas kalibrasi kan pasti ada pengukuran kan? Nah, pengukuran ini adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka. Untuk pengertian kalibrasi, kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai menuju alat ukur dan bahan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu ditelusur ke standar nasional maupun internasional. Ini pengertian kalibrasi ya. Dan untuk menurut ISO bisa dibaca sendiri ya, dan FIM untuk ini menurut Dewan Standar Nasional bisa dibaca sendiri. Kalibrasi diperlukan untuk yang pertama perangkat baru, yang kedua suatu perangkat setiap waktu tertentu, yang ketiga suatu perangkat setiap waktu penggunaan tertentu, yang keempat ketika suatu perangkat mengalami tumbukan atau getaran yang berpotensi mengubah kalibrasi. Yang kelima, ketika hasil pengamatan dipertanyakan. Tujuan manfaat kalibrasi, yang pertama tujuannya untuk menentukan penyimpangan kebenaran konvensional nilai yang menunjukkan suatu instrumen atau penyimpangan dimensi nominal yang seharusnya untuk suatu bahan alat ukur. Yang kedua, menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Dan manfaat kalibrasi untuk menjaga kondisi instrumen ukur dan bahan ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya. Nah, sekarang
tadi kan judulnya kan ada kalibrasi multimeter kan, sekarang multimeter. Ini saya bawa multimeter. Multimeter adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik, yaitu yang pertama arus listrik, yang kedua tegangan listrik, dan ketiga hambatan listrik. Untuk bagian-bagian multimeter, yang ini ada papan skala, dan ini skrup zero adjuster, ini jarum penunjuk, ini jarum penunjuk atau pointer, yang ini ohm adjuster, ini selector switch, ini kutub atau terminal, ini probe. Nah, gimana caranya kalibrasi? Kalau misalkan kirinya yang nolnya ini lebih ke kiri atau enggak tepat nol, yang kita putar skrup zero adjuster. Oke. Nah, di sini kan ada nol. Yang kanan ini. Nah, caranya gimana kalau nggak pas? Itu diputar dulu ya, selector switch-nya ke posisi ohm. Baru shortkan probe-nya. Nanti arahnya kan pasti ke kanan kan, pointernya. Cara nyetelnya kalau pas di posisi nol itu gimana? Ini ohm adjusternya diputar-putar ke kiri atau ke kanan. Oke. Untuk kalibrasi ya, ini udah saya jelaskan tadi. Untuk kesimpulan, kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional, penunjukan instrumen ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukuran yang ditelusur ke standar nasional atau internasional. Gampangnya itu gini, misalkan HP gitu ya, HP itu di factory reset lah ke standar pabriknya. Soal latihan, ayo ada yang bisa perbedaan A dan B? Saya Pak. Siap, Mas Asar ya? Ya, kalau A itu dia zero adjuster Pak untuk Ya. Kalibrasi 0 sebelah kiri. Kalau yang B itu ohm adjuster untuk yang 0 sebelah kanan Pak. Oh siap. Sekalian fungsi multimeter tahu ya? Fungsi multimeter itu untuk mengukur tadi besaran seperti volt, terus ampere, terus ohm, seperti itu Pak. Oke, makasih. Benar banget Mas Asar. Untuk evaluasi silahkan ini ambil lembar, nanti dikumpulkan di ruang instruktur ya. 30 menit waktunya. Nah, ini yang kalian cari kan? Tugas tambahan, tugas yang di rumah, buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai kalibrasi alat ukur. Yang kedua, tugas dibuat dalam soft copy dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa piket dibersihkan ya. Mas Asar, jadwalnya sekarang kan? Terima kasih. Terima kasih pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngebut ya Mas Zaki ya? Iya Bu, waktunya Bu. Bentar Bu, ini stop share screen-nya gimana? Oh ini. Tinggal stop ya, oke. Tadi judulnya apa ya? Cara kalibrasi alat ukur multimeter Bu. Oke, cara alat ukur. Cara kalibrasi alat ukur multimeter Bu. Oke, terima kasih. Multimeter. Oke. Ya, saya panggil yang berikutnya. Mbak Niputu Kekar. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Oke, selamat pagi. Sebelumnya ini pertama kalinya saya ada di kelas ini, jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Niputu Kekar Ayu Solasti. Saya lahir 30 Juli tahun 1988.
Instansi saya di UPTD BLKIP di Snaker ESDM Provinsi Bali. Untuk nomor HP dan email bisa dilihat pada slide yang saya share. Oke, saya absen dulu. Kira-kira semua sudah hadir? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ya, terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan untuk safety induction di kelas ini, yaitu mohon untuk tetap fokus pada materi dan dilarang menggunakan ponsel dan dilarang merokok. Dan kita mengikuti protokol kesehatan new normal, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan setiap saat. Untuk persepsi, bisa dilihat gambar ini, apa yang Anda pikirkan saat melihat gambar tersebut? Itu gambar petir menyambar gedung, menyambar penangkal petirnya. Oke, ini akan membawa kita ke pembahasan berikutnya, yaitu cara pengukuran resistansi pembumian. Adapun judul unit kompetensi yang saya pakai adalah melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan rangkaian penangkal atau penangkap petir. Kode unitnya bisa dilihat pada slide. Kemudian roadmap-nya, yaitu setelah melakukan TNA, program pelatihan instalator penerangan, unit kompetensinya bisa dilihat di sini. Dan judul micro teaching-nya adalah cara pengukuran resistansi pembumian. Sesuai SKKNI, sesuai persyaratannya, yaitu dalam pengawasan pengukuran resistansi pembumian diperlukan pengetahuan dalam pengukuran resistansi dan juga penggunaan alat ukurnya. Adapun tujuannya, yaitu diharapkan peserta pelatihan mampu dalam menjelaskan mengenai resistansi pembumian kepada instruktur dan peserta pelatihan. Kemudian menjelaskan cara pengukuran resistansi pembumian menggunakan earth tester sesuai prosedur pengerjaan pengoperasian. Sementara manfaatnya yaitu adalah peserta dapat melakukan pengawasan pengukuran resistensi pembumian menggunakan earth tester sesuai prosedur pengerjaan pengoperasian. Saya masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian resistansi pembumian. Resistansi pembumian adalah tahanan bumi yang harus dilalui oleh arus listrik yang berasal dari petir pada waktu peralihan dan yang mengalir dari elektrode bumi ke bumi dan pada penyebarannya di dalam bumi. Ini berasal dari Permenaker sesuai pada slide dapat dilihat. Dan besar resistansi pembumian itu harus bernilai kurang dari 5 ohm. Berbicara tentang resistansi pembumian, kita juga menyambung sedikit ke elektrode bumi, yaitu elektrode bumi adalah penghantar yang ditanam dalam bumi dan membuat kontak langsung dengan bumi. Bentuknya ada 3, yaitu batang, pelat, dan pita. Sementara bahannya yaitu tembaga polos, berlapis timah atau berlapis seng, dan baja, yaitu yang digalvanis atau bersepuh tembaga atau bersalut tembaga. Untuk pemilihan bentuk dan bahan elektrode dalam sistem pembumian ini tergantung pada kondisi tanah dan besarnya resistansi pembumian di lokasi tersebut. Dan untuk memperoleh nilai tahanan jenis tanah yang akurat diperlukan pengukuran secara langsung pada lokasi. Kembali saya sambung yang tadi, sesuai SKKNI dalam melakukan pengawasan pada kegiatan pengukuran resistansi bumi, dipersyaratkan memiliki pengetahuan dalam pengukuran resistansi dan penggunaan alat ukur. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Aman, Bu. Oke, saya lanjut dulu. Bagian kedua yaitu cara pengukuran resistansi pembumian. Berikut adalah gambar earth tester. Earth tester pada umumnya yaitu ada tombol tesnya, lampu, jarum pengukuran. Ini ada 3 probe untuk elektrode earth, potensial, dan current. Kemudian ada selektor pengukuran. Adapun komponen tambahan biasanya yaitu berupa kabel merah, kuning, dan hijau, dan juga paku atau tongkat besi yang digunakan sebagai elektrode tambahan. Cara pengukurannya bisa disimak pada slide, yaitu kabel merah dihubungkan ke C dan ke tongkat besi yang ditancapkan ke tanah, kabel kuning ke P, sementara kabel hijau ke E dan ke elektrode pembumian yang sudah dipasang. Jarak antara tongkat besi yang satu dengan yang lain bervariasi dari 5–10 meter. Kemudian, nyalakan perangkat pengukuran dan sesuaikan skalanya. Kemudian, pengukuran dimulai dengan menekan tombol tes. Pemberian jarak yang bervariasi antara elektrode satu dengan lainnya itu bertujuan untuk memastikan elektrode tidak berada dalam radius pengaruh elektrode lain. Hal ini dapat mempengaruhi keakuratan hasil pengukuran. Sejauh ini ada pertanyaan? Aman, Bu. Oke, saya lanjut lagi. Jadi kesimpulannya yaitu resistansi pembumian adalah tahanan bumi yang harus dilalui oleh arus listrik yang berasal dari petir. Kemudian pengukuran resistansi pembumian wajib dilakukan sebelum melakukan instalasi penangkal petir untuk menentukan jenis sistem pembumian yang tepat di lokasi tersebut.
Berikut untuk soal evaluasi, barangkali ada yang bisa menjawab salah satu saja. Ya Bu, Oh, silakan Pak David. ya Bu, saya mau jawab yang resistensi pembumian Bu. Ya, silakan. Resistensi pembumian itu adalah tahanan bumi yang harus dilalui oleh arus listrik yang berasal dari petir pada waktu peralihan dan yang mengalir dari elektroda bumi ke bumi dan penyebaran di dalam bumi. Begitu Bu. Oke, terima kasih Pak David. Berarti untuk peserta lainnya silakan masuk ke link berikutnya yang ada di bawah, itu untuk mengerjakan soal evaluasi. Saya kasih waktu 1 menit ya, silahkan. Nah, ini adalah tugas tambahan untuk semuanya. Buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai pembumian pada sistem penangkal petir. Dibuat dalam soft copy dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, yaitu besok ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Mana tadi? Ya. 6 menit. Sebentar, Mbak. Siapa tadi, Mbak Putu? Ya, Bu. Nah, tolong di-share tadi. Maaf. Oke. Mohon di-share dulu? Ya, Bu. Tadi, ya. Coba dari awal ya. Oke, terus lanjut. Nggak usah di play, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke, ya lanjut. Bukan. Nah, pelan-pelan tapi. Oke, terus ke bawah roadmap. Oke, ya. Melakukan. Oke. Oh. Jadi ini berbeda tujuannya, itu berbeda dengan yang di session ya. Oke. Tujuannya. Nggak apa-apa. Terus selanjutnya terus sampai kesimpulan, setelah kesimpulan. Kesimpulan, oke, terus habis itu maaf. Oke, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nanti komennya terakhir ya. Oh ya. Oke, biar nanti nggak merasa satu-satu, semuanya saja sebenarnya untuk semuanya. Oke. Selanjutnya Pak Parlindungan, Mas Parlindungan Kultom. Izin share screen, Bu. Oke. Apakah suara saya bisa didengar? Sudah. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ada orang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Parlindungan Kultom, lahir di Tapanuli Utara, di Sumatera, 1 Oktober 1987. Alamat tinggal di Kabupaten Sintang, tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat. Instansi UPTD Lokal Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang. Nomor HP dan alamat email dapat dilihat di slide yang ada di layar kawan-kawan. Sebelumnya, apakah sudah hadir semua ini, kawan-kawan? Sudah, Pak. Siap, sudah hadir, bagus sekali. Sebelum kita mulai pelatihan kita pada hari ini, sebaiknya kita lihat dulu di sekeliling kita, apakah ada barang-barang yang mengganggu, apakah ada air, apakah posisi kursi kita nyaman atau tidak. Dan juga untuk di kelas ini dilarang untuk merokok, dilarang untuk bermain gadget, dan protokol kesehatan tetap digunakan ya. Ya, di slide kawan-kawan, di gambar kawan-kawan bisa lihat gambar berikut. Kira-kira apa yang bisa kawan-kawan gambarkan dari gambar ini? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Kelebihan muatan kali, Pak. Ya, kelebihan muatan. Ini ada sangkut pautnya dengan judul kita pada pagi hari ini. Judul pelatihan pada hari ini adalah mengecek spesifikasi kabel listrik. Judul unit kompetensinya menyambung jaringan kabel listrik. Unit kode unitnya boleh kita lihat di layar masing-masing.
Berikut roadmap-nya mulai dari analisis kebutuhan pelatihan sampai dengan judul micro teaching pada pagi ini tentang mengecek spesifikasi kabel listrik. Tujuan pelatihan adalah peserta dapat menjelaskan cara mengecek spesifikasi kabel listrik. Manfaatnya, peserta mengetahui jenis-jenis kabel listrik dan spesifikasinya. Yang kedua, peserta mengetahui bahaya yang timbul akibat penggunaan kabel tidak sesuai dengan spesifikasi. Setiap jenis kabel biasanya dilengkapi dengan informasi mengenai bahan dasar pembuatannya, yang mencakup ukuran kabel, tegangan nominal, kode bahan, dan jumlah wire dalam kabel. Berikut saya memberikan contoh informasi yang ada pada label gulungan kabel. NYM 3 x 2,5 mm persegi, CU garing PVC 300 garing 500 volt. Nomor 1 itu jenis kabel, ada macam-macam jenis kabel, ada beberapa yang saya tuliskan, yaitu NYM, NYY, NYA, NYYHY, atau yang saya suka menyebutkannya NYYHY. Dan yang terakhir kabel BC dan lain-lain. Yang kedua merupakan jumlah core. Dalam satu kabel itu ada berapa core-nya, ada berapa penghantar. Yang ketiga merupakan luas penampang kabel. Luas penampang kabel berhubungan dengan kemampuan kabel dalam mengantarkan arus listrik. Contoh, kabel dengan luas penampang penghantar 2,5 mm persegi, maka kemampuan maksimum hantar arusnya adalah 26 ampere. Apa yang terjadi apabila kabel dengan luas penampang 2,5 atau luas penampang 1 dilebihi dengan melakukan pengantaran dengan ampere yang lebih tinggi, batas melalui kemampuan batasnya. Yang terjadi adalah akan muncul panas pada penghantar. Apabila itu terjadi dan melebihi kemampuan isolasi, kabel akan meleleh, dan itu sesuai dengan persepsi tadi. Apabila memang melebihi kemampuannya akan terjadi trouble. Bagaimana itu bisa terjadi? Akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Nomor 4 adalah bahan kabel. Ini dapat kita lihat nomor 1 itu adalah core-nya. Core-nya itu bahannya adalah yang tadi kalau di contoh adalah CU. CU itu adalah tembaga. Nomor 2 itu adalah isolasi dari tembaga. Isolasinya tadi PVC. Dan isolasi luar ya tadi juga PVC juga. Dan nomor 5 adalah tegangan nominal atau tegangan operasional dari kabel. Berikut contoh lembar kerja atau dalam ini terdapat single line diagram. Dapat kawan-kawan lihat berapa kebutuhan kabel. Ada NYM 3 x 2,5 mm, ada NYM 3 x 25 lagi, ada yang 4 gitu. Dari sini kita bisa, dari gambar tersebut kita bisa menentukan jenis spesifik kabel yang kita butuhkan. Dan untuk membuat single line diagram kita harus tahu dulu kegunaannya untuk apa. Ini dipakai untuk lampu, lampunya berapa watt, atau ini untuk stop kontak, stop kontaknya untuk apa, untuk kulkas, untuk TV, atau untuk apa, kita harus tahu dulu. Wattnya berapa yang akan digunakan, kita harus tahu. Dari situ kita bisa tahu ampernya. Dari ampernya kita bisa tahu kebutuhan antar arus. Dengan kita tahu ampernya, kita tahu tegangannya, pospi-nya, maka kita akan tahu kebutuhan antar arus dari kabel. Dari situ kita bisa menentukan spesifikasi kabel yang harus kita gunakan. Untuk cara membuat single line diagram mungkin akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Kesimpulan dari pelatihan ini yang pertama, spesifik kabel dapat dilihat dari bahan pengantar dan isolasi kabel, jumlah core, tunggal atau serabut, luas penampang pengantar. Yang kedua, dalam membuat gambar kerja listrik atau single line diagram kita harus mengetahui spesifikasi bahan yang akan digunakan. Yang ketiga, pentingnya penggunaan kabel yang sesuai dengan spesifikasinya. Untuk review kita, adakah yang bisa menyebutkan minimal 3 saja jenis kabel listrik?
Kawan-kawan? Ada yang bisa? NYA, NYM, NYY, Pak. Oh iya, betul sekali. NYA, NYY, dan NYM. Jadi berikutnya saya memberikan waktu 3 menit untuk evaluasi pembelajaran. Tolong dikerjakan dengan baik dan segera dikumpulkan. Tugas tambahan kita pada hari ini adalah buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai spesifik kabel listrik beserta kelebihan dan kekurangannya. Tugas dibuat dalam softcopy dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sekian pelatihan kita pada hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selesai, Bu? Mute, Bu. Posisinya mute, Ibu. Ibu mute, Bu. Masih mute, Bu. Maaf, maaf. Saya ternyata. Maaf. Mas Gultomnya tolong di stop. Terus, oh saya ternyata yang di mute, maka tak cari kok nggak ada. Mas Sultan ini udah ya, udah ready ya? Sudah, Bu. Oke ya. Oke, silakan Mas. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Sudah terlihat? Proses. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam pertemuan pertama kita, apakah ada yang sudah kenal saya? Belum, Pak. Belum, Pak. Baik, agar kita saling mengenal, perkenalkan, nama saya Sultanin Rohman. Saya lahir dan tinggal di Yogyakarta, lahir pada tanggal 17 Oktober 1998. Saya berasal dari UPTD Balai Latihan Kerja Bantul. Berikut ada nomor telepon sama email saya, silahkan di-save bila nanti ada diskusi-diskusi, silahkan kontak saya. Kemudian sebelum memulai, apakah ada yang tidak hadir di sini? Atau hadir semua? Hadir semua, Pak. Baik, alhamdulillah. Semoga tidak ada yang sakit ya, karena masih dalam pandemi, selalu patuhi protokol kesehatan. Kemudian dalam pelatihan selalu taati keselamatan kerja. Bila ada yang mengantuk, silahkan cuci muka, duduk dengan nyaman, dan fokus, jangan bermain HP. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang tahu alat apa ini? Ya, ini adalah Megger, yaitu megaometer ya, yang akan dijelaskan pada pembelajaran pada kali ini.
Pembelajaran kali ini berjudul Cara Pengukuran Tahanan Isolasi Antar Fasa, Netral, dan Grounding pada unit kompetensi, menjelaskan pembangunan dan pemasangan rangkaian instalasi motor listrik dan kontrol motor listrik. Berikut roadmap-nya, sehingga dapat dibuat judul micro teaching sebagai berikut. Tujuan dari pembelajaran pada kali ini yaitu agar siswa atau teman-teman semua dapat menjelaskan pengertian dan fungsi tahanan isolasi dalam rangkaian listrik dan dapat menjelaskan cara mengukur tahanan isolasi antar fasa, netral, dan grounding. Apa sih tahanan isolasi itu? Tahanan isolasi adalah tahanan yang terdapat di antara dua kawat saluran kabel yang diisolasi satu sama lain, atau tahanan antara kabel dengan saluran tanah. Fungsinya yaitu agar tidak terjadi kebocoran arus ataupun hubung singkat. Seperti ini kira-kira alatnya dan cara pengukurannya. Sebelum pengukur ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu rangkaian yang diukur harus dalam keadaan mati ya. Seperti kalau di gambar ini adalah motor, jadi motornya harus putus dari tegangan. Tegangan dari meger tersebut adalah tegangan DC. Tegangan yang digunakan untuk mengukur harus lebih tinggi daripada tegangan kerjanya. Jadi semisal ini motor yang berfungsi yang bekerja pada tegangan 380 volt, maka kita menggunakan meger dengan tegangan 500 volt, seperti itu. Kemudian untuk mengukurnya terdapat dua kabel, yaitu kabel positif dan negatif atau kabel hitam dan merah. Yang hitam ini juga bisa disebut sebagai probe earth, kabel earth. Jadi kita nanti kalau mengukur motor, kita hubungkan dengan bodinya yang biasanya sudah terhubung dengan grounding. Kemudian kita ukur satu persatu antara fasa 1, 2, dan 3, atau biasanya kalau di motor itu V, W, Z. Baik, seperti itu. Kemudian nanti kita juga ukur antar fasanya satu persatu ya. Berdasarkan PUIL atau persyaratan umum instalasi listrik, minimum isolasi pada perangkat listrik adalah 1000 kali dari tegangan kerjanya. Jadi semisal dia bekerja pada tegangan 200 volt, kira-kira berarti dia harus memiliki isolasi 200.000 ohm atau 0,2 mega ohm. Itu adalah ambang paling bawah ya, paling minimal. Jadi semisal kita beli kabel baru itu biasanya isolasinya masih sangat tinggi bila diukur. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman Pak, lanjut. Baik, bila tidak ada pertanyaan, maka dapat saya simpulkan bahwa tahanan isolasi adalah tahanan yang terdapat di antara dua kabel yang diisolasi satu sama lain atau tahanan antar satu kawat dengan saluran tanah. Yang kedua, meger adalah alat ukur untuk mengukur tahanan isolasi. Dan yang ketiga adalah nilai minimal tahanan isolasi adalah 1000 kali dari tegangan kerjanya. Baik, karena tadi tidak ada yang bertanya, izinkan saya bertanya pada kawan-kawan sekalian, apa itu fungsi dari meger dan satuannya? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab? Saya Pak. Silakan Mas. Meger untuk mengukur ketahanan isolasi Pak. Satuannya ohm Pak. Baik, terima kasih Mas Zaki, benar sekali. Jadi meger itu untuk mengukur tahanan isolasi ya. Kemudian untuk mengukur tingkat kepahaman saudara sekalian, silakan mengerjakan soal berikut. Saya tunggu 1 menit. Baik, terima kasih atas mengerjakannya, sudah dikumpulkan. Kemudian ada tugas tambahan bagi teman-teman sekalian untuk membuat rangkuman mengenai bahaya tahanan isolasi yang buruk. Tugas ini dibuat dalam soft copy dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Berikutnya sebentar. Mas Syaifuddin. Baik Bu, izin untuk share screen Bu. Ya, silakan. Sudah terlihat ya Bu ya? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pertemuan pertama kita, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syaifuddin Fauzi, biasanya dipanggil Fauzi. Lahir di Wonogiri 22 Januari 96. Saya tinggal di Pracimantoro, Wonogiri. Saya bekerja di instansi UPTD Balai Latihan Kerja Wonogiri. Dan untuk email dan HP saya bisa dicatat seperti yang di layar. Baik, sebelumnya apakah hari ini masuk semua atau tidak ada yang hadir atau tidak ada? Hadir semua, Pak. Baik, terima kasih karena hadir semua. Saya lanjut ke safety induction. Jadi karena kita online, silahkan untuk misal kabel-kabel yang ada di sekitar teman-teman bisa dikondisikan. Kemudian untuk aturan kesehatan silahkan dilakukan, menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Untuk aturan di kelas ini silahkan tidak boleh untuk mengoperasikan gadget, merokok, dan bila mengantuk silahkan izin untuk cuci muka. Baik, untuk persepsi dari gambar tersebut, apa yang dari rekan-rekan di sini dapat simpulkan atau pikirkan? Sambungan kabel, Pak. Ya, untuk benar sekali Mas. Jadi di situ ada seorang teknisi atau orang yang sedang menyambung kabel atau merapikan kabel. Ini berhubungan dengan materi kita atau judul materi kita, yaitu kabel listrik pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, dengan judul unit kompetensi melaksanakan pengoperasian komponen dan sirkuit instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. Nah, untuk roadmap-nya sendiri, yang pertama pasti ada TNA, Training Need Analysis, kemudian baru menentukan program pelatihan, sampai ke penentuan kriteria unjuk kerja, yaitu identifikasi komponen saklar, kotak kontak, kabel sesuai dengan desain yang dilakukan, baru kita bisa menentukan judul, yaitu kabel listrik pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. Nah, untuk tujuan pelatihan ini, tujuan sesi ini, yaitu yang pertama adalah peserta kompeten dalam menjelaskan pengertian kabel listrik pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. Kemudian yang kedua, menjelaskan jenis-jenis dan fungsi kabel listrik pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. Dan untuk manfaatnya sendiri, yaitu memberikan pengetahuan kepada peserta mengenai kabel listrik pada instalasi pemanfaatan listrik tegangan rendah. Nah, untuk materinya, yang pertama adalah kabel listrik. Apa itu kabel listrik? Kabel listrik adalah media untuk menghantarkan arus listrik yang terdiri dari isolator dan konduktor. Selain isolator dan konduktor, biasanya kabel listrik terdiri juga dari pelindung luar yang memberikan perlindungan terhadap kerusakan mekanis, pengaruh bahan-bahan kimia, api, atau pengaruh luar yang merugikan. Di dalam kabel listrik juga ada identifikasi warna, gunanya adalah untuk keseragaman dan mempertinggi keamanan. Yang pertama itu ada kabel fasa. Kabel fasa itu digunakan untuk kabel aliran listrik bertegangan sesuai dengan standar SNI IEC 60445. Untuk kabel fasa sendiri standarnya adalah hitam, coklat, dan abu-abu. Kemudian ada kabel netral, itu kabel yang tidak bertegangan atau tegangannya nol, standarnya adalah warna biru. Kemudian untuk kabel grounding, kabel untuk pembumian, tegangannya juga nol, standar warnanya adalah loreng hijau kuning. Kemudian jenis-jenis kabel dan fungsinya yang biasa digunakan pada instalasi pemanfaatan listrik tegangan rendah. Pertama ada kabel NYE. Kabel ini intinya tunggal, berinsulasi PVC nirsulbung, biasanya digunakan untuk instalasi rumah. Kemudian ada kabel NYM. Kabel ini multi inti, berinsulasi dan berselubung PVC, biasanya digunakan untuk instalasi rumah, gedung, dan sistem tenaga. Kabel NYM ini tidak cocok digunakan untuk instalasi bawah tanah. Kemudian ada kabel NYY,
itu kabel multi inti berinsulasi dan berselubung PVC. Kabel ini biasa digunakan untuk instalasi bawah tanah. Kemudian ada kabel NYEF. Kabel ini sama dengan kabel NYE, tapi untuk intinya berupa serabut tembaga sehingga dia fleksibel dan biasanya digunakan untuk panel-panel yang memerlukan fleksibilitas tinggi. Kemudian yang terakhir ada kabel NYM-HY, itu sama dengan kabel NYM, intinya adalah tembaga serabut tembaga dan biasanya digunakan sebagai penghubung alat-alat rumah tangga yang sering dipindahkan atau harus ditempatkan di tempat yang kering. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Jelas. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Kalau sudah jelas, mungkin bisa saya simpulkan bahwa yang pertama, kabel listrik adalah media untuk menghantarkan arus listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator. Dan kemudian sesuai dengan SNI IEC 60445, standar pewarnaan kabel adalah kabel fasa hitam, coklat, dan abu-abu, kabel netral itu biru, kabel pembumian atau grounding itu loreng hijau kuning. Kemudian jenis-jenis kabel yang biasa dipakai pada instalasi tegangan rendah, ada kabel NYE biasanya digunakan untuk instalasi rumah, ada kabel NYM biasanya digunakan untuk instalasi rumah, gedung, dan sistem tenaga, tapi tidak cocok untuk instalasi bawah tanah. Kemudian ada kabel NYY biasanya digunakan untuk instalasi bawah tanah. Kemudian ada kabel NYF yang lebih fleksibel, biasanya digunakan untuk panel-panel yang memerlukan fleksibilitas tinggi. Kemudian ada kabel NYM-HY, itu juga fleksibel, biasanya digunakan untuk penghubung alat-alat rumah tangga yang sering dipindah-pindah dan harus di tempat kering. Kemudian untuk review pemahaman, mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin menjawab dari salah satu, apa pengertian dari kabel listrik, ataupun sebutkan jenis-jenis dan fungsi kabel pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. Izin menjawab, Pak. Baik, Bu Itia, silahkan. Saya mau menjawab pertanyaan yang pertama tentang kabel listrik. Jadi kabel listrik itu adalah media untuk menghantarkan arus listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator. Begitu. Terima kasih, Bu Tia, tepat sekali. Jadi memang kabel listrik adalah media yang untuk menghantarkan arus listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator. Baik, kita sampai di evaluasi pembelajaran. Nanti akan saya tunjukkan 5 soal yang bisa dikerjakan dalam waktu 3 menit, dan nanti pengumpulannya bisa melalui room chat ataupun di email ke email saya. Berikut untuk soalnya, silahkan dikerjakan, saya beri waktu 3 menit. Baik, terima kasih sudah masuk di chat semua untuk pengumpulan soalnya. Sebelum saya akhiri, ada tugas tambahan untuk rekan-rekan di sini. Tugas tambahannya adalah lakukan identifikasi jenis dan warna kabel yang ada pada instalasi kelistrikan di rumah teman-teman. Kemudian lakukan penilaian atau adjustment apakah sudah memenuhi dengan standar atau belum. Tugas dibuat dalam soft copy, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih dari 7 menit ya, tapi nanggung ya, makanya nggak saya stop. Oke. Oke, sebentar. Selanjutnya, Mbak Tia. Izin share screen, Bu. Baik, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Sebelum kita memulai materi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai.
selesai. Nah, baik. Hari ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi mari saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiara Hizoyanti, biasa dipanggil Tia. Sekarang saya bekerja di instansi BPVP Banda Aceh. Berikut adalah kontak dan email saya. Dapat dihubungi apabila ingin menanyakan materi lebih lanjut. Nah, sebelum saya memulai materinya, apakah semuanya sudah hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sudah ya. Berarti, nah sebelum kita memulai materi juga akan lebih baik bahwa saya memberitahu dulu aturan-aturannya. Dilarang bermain handphone. Kemudian pastikan laptop tersambung dengan cas dan pastikan sisi kiri, depan, belakang aman, tidak ada kabel yang akan mengganggu aktivitas belajar teman-teman ya. Nah, kemudian sebelum kita memulai, saya mau bermain pertanyaan cepat dulu dengan teman-teman. Dijawab dengan cepat ya. Pertanyaan pertama, yang menggerakkan kaki. Kaki. Otot, Bu. Ya, otot, benar. Kemudian yang memberi instruksi. Otak. Ya, benar, otak. Nah, jadi dari dua pertanyaan saya tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kaki akan bergerak apabila otak memberi instruksi. Benar? Betul, Bu. Apapun yang diberikan instruksi oleh otak itu yang akan digerakkan oleh kaki. Walaupun itu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Nah, begitu pula saya sambungkan kepada motor. Motor itu akan bergerak sesuai dengan sambungan yang dipasang pada terminalnya. Nah, jika kita salah memasang, ya apapun yang kita pasang itulah yang akan digerakkan oleh motor. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang sambungan hubungan pada motor. Nah, sambungan di sini kita akan membahas hubungan star delta. Ini ada pada unit kompetensi melaksanakan pengoperasian rangkaian instalasi motor listrik dan kontrol motor listriknya. Nah, di sini saya mengambil pada elemen kompetensi melaksanakan persiapan pengoperasian. Untuk KUK-nya identifikasi fungsi dan daya motor sesuai dengan desain. Nah, desain di sini kita akan membuat hubungannya itu adalah star dan delta. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ini agar teman-teman dapat menjelaskan cara memasang sambungan hubungan star delta, kemudian juga fungsinya. Nah, manfaat yang akan peserta dapat adalah dapat memasang sambungan hubungan star delta pada motor 3 fasa. Kita langsung masuk ke materinya. Dapat dilihat pada gambar, pada slide teman-teman, ini adalah sebuah motor ya. Ini adalah motor 3 fasa. Motor 3 fasa ini ada 3 lilitan utama. Kemudian jumlah kutubnya itu ada 12. Nah, dari ujung-ujung lilitan inilah nanti yang akan menentukan sambungan rangkaian dari motor ini. Nah, kita akan membuat sambungan star dan sambungan delta. Nah, pada gambar sebelah kiri ini adalah sambungan star, di mana terminal Z, X, dan Y itu dihubungkan secara paralel. Kemudian terminal U, V, dan W-nya nanti akan dihubungkan ke sumber power RST. Nah, ini untuk sambungan star. Nah, di sebelahnya ini adalah sambungan delta. Nah, sambungan delta ini berbeda dengan sambungan star, di mana terminal U dan terminal Z diserikan, V dan X diserikan, kemudian W dan Y juga diserikan. Nah, ini adalah sambungan hubungan delta. Sampai di sini apakah paham semuanya? Paham, Bu. Kalau begitu saya lanjutkan ya. Nah, kita masuk ke fungsi nih. Jadi tadi ada hubungan sambungan delta dan hubungan star. Nah, delta itu nanti dipakai apabila motornya itu di bawah 5 kW. Nah, tegangan motornya itu 380 volt untuk delta. Kalau untuk hubungan star itu motornya yang di atas 5 kW. Tegangannya itu nanti ada pada plat motornya itu yang bisa digunakan adalah 660 volt. Nah, kenapa di atas 5 kW kita pakai rangkaian star? Karena rangkaian star itu dia dapat mengurangi lonjakan arus dan torsi pada saat start. Jadi cost operation-nya juga lebih murah. Kemudian masa lifetime motornya juga bakal lebih awet. Kenapa kita tidak pakai delta? Delta itu ketika starternya arus lonjakannya itu mencapai 6 hingga 7 kali. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada delta itu arus starternya itu dari line to line, makanya lebih besar arus yang dipakai. Kemudian kalau di arus starter pada star itu arus yang mengalirnya itu adalah
line to netral, jadi lebih kecil, hanya 1/3. Nah, bagaimana? Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Ya, Bu. Aman ya? Nah, kalau seperti itu, saya masuk kesimpulan. Jadi pada hubungan star ini, X, Y, Z kita hubungkan paralel. Kemudian kalau di hubungan delta itu, U dan Z, V dan X, W dan Y, itu kita serikan. Nah, rangkaian star delta ini digunakan untuk menstabilkan motor ketika starter. Nah, kalau misalnya daya motornya itu besar, kita memakai delta, itu lonjakan arusnya tinggi. Jadi motornya itu bisa bergeser pada dudukannya apabila tidak kuat. Mari kita pakai star. Jadi lambat dulu berputarnya, kemudian baru berputar cepat untuk delta. Nah, saya akan mereview nih pemahaman teman-teman dari penjelasan saya tadi. Siapa yang bisa menjawab? Nah, kenapa lonjakan arus pada hubungan delta itu lebih besar? Ayo. Menjawab, Ibu. Ya, silakan Mbak Kriska. Ya, karena pada hubungan delta itu arus starternya itu mengalir secara line to line. Ya, benar sekali. Nah, karena arusnya itu line to line, jadi lonjakannya lebih besar. Ya, terima kasih Mbak Kriska atas jawabannya. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, saya akan memberikan soal evaluasi pembelajaran. Ini ada 5 soal. Saya akan memberikan waktu 3 menit kepada peserta untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Ya, selesai. Sudah. Nah, dari materi kita hari ini, ada tugas sedikit ya, tugas tambahan dari saya, tidak banyak. Hanya cari spesifikasi motor untuk rangkaian star delta. Nah, spesifikasinya itu yang lengkap. Jadi nanti jawabannya itu bisa dikirim ke email saya atau ke nomor handphone sebelum pertemuan berikutnya. Akan lebih bagus apabila setelah materi kita ini langsung dikirim. Ya, baik. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga materi yang saya berikan dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman untuk di kemudian hari. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share, Bu. Sebentar ya. Oke, sekarang giliran, ntar saya ini dulu. Giliran Mbak Tiara. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Udah bisa dilihat PowerPoint-nya? Sudah. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Santika. Saya lahir di Aceh Singkil 13 September 1995. Alamat saya di Jalan Ksatria Gece Komplek, Bandaraya. Instansi saya BPVP Banda Aceh. Pendidikan S1 saya di Universitas Negeri Padang itu tahun 2017. Di sini ada nomor HP dan alamat email. Alamat emailnya bisa peserta catat untuk nanti kita mengumpulkan tugas melalui email ya. Baik, ada yang ditanyakan dari biodata diri saya? Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, baik. Karena hadir, kita lanjut ya. Yang pertama, dalam kelas ini mempunyai beberapa aturan, seperti tidak mengobrol saat pembelajaran berlangsung dan tidak merokok, kemudian tidak menggunakan HP sebelum nanti dapat instruksi dari saya kalau memang sedang butuh menggunakan HP seperti menjadi sumber informasi.
Kemudian kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya, seperti memakai masker, jaga kebersihan, dan menjaga jarak. Oke, baik. Bisa dilihat ada gambar di sini. Ada yang tahu ini gambar apa? Kelok 9. Oke, benar. Ini adalah kelok 9 di Payakumbuh ya, Sumatera Barat. Oke, dari gambar ini kita bisa lihat di mana sini ada input dan outputnya. Kita mulai perjalanan dari Padang ke Payakumbuh, kemudian bisa outputnya itu keluar ke Pekanbaru atau ke arah Medan ya. Sini ada jalur yang akan menentukan dari mana kita masuk dan keluarnya nanti kemana. Nah, apa maksud dari gambar tersebut? Jadi pembelajaran hari ini kita akan mengarah pada diagram wiring. Diagram wiring itu tentang pengawatannya. Jadi di sini nanti ada sumber, kemudian ada komponen-komponennya di dalam seperti kontaktor, lampu, seperti itu. Kemudian ini adalah judul materi kita hari ini tentang pengawatan sistem kelistrikan. Ini adalah roadmap-nya. Kita bisa lihat mulai dari training dan analisisnya, kemudian elemen kompetensinya tentang memasang sistem kelistrikan. Baik, tujuan dan manfaat dari pembelajaran kali ini. Adapun tujuannya yaitu untuk menjelaskan fungsi pengawatan sistem kelistrikan. Kemudian yang kedua, menjelaskan jenis-jenis penghantar yang digunakan pada sistem kelistrikan. Jadi peserta siap selesai mengikuti pelatihan ini, diharapkan memberikan manfaat sehingga peserta memahami pengawatan sistem kelistrikan dan jenis-jenis penghantar itu. Oke, baik. Kita masuk ke materi ya. Apa sih fungsi dari pengawatan diagram? Yaitu untuk memetakan berbagai jenis beban dalam suatu instalasi sistem kelistrikan. Beban itu ada seperti saklar, ada panel, ada lampu, ada MCB. Seperti yang terlihat pada gambar di samping ya. Ada lampu, ada saklar, seperti itu. Inilah fungsi dari diagram pengawatan. Kemudian ada juga jenis-jenis penghantar yang digunakan dalam kelistrikan, seperti kabel NIA, yaitu kabel berinti tembaga tunggal dilapisi isolator PVC satu lapis, bisa dilihat pada gambar. Kemudian kabel kedua, kabel NYM berinti tembaga lebih dari satu dengan isolator tersambung PVC. Kemudian yang ketiga, kabel NYWHY, yaitu memiliki lebih dari satu inti serabut tembaga. Kemudian kabel NYAF, yaitu inti tembaga serabut isolasi bahan PVC satu lapis. Inilah jenis-jenis penghantar. Baik, itulah materi tadi. Jadi kita dapat menarik kesimpulan yang pertama, yang dari pengertian wiring diagram itu adalah gambar kerja yang menggambarkan rangkaian pengawatan peralatan elektronik dengan bantuan simbol-simbol dalam bentuk yang disederhanakan. Jadi lebih mempermudah ya. Nah, fungsinya apa? Untuk memetakan bagaimana panel-panel tadi MCB tersusun. Kemudian, adapun jenis-jenis penghantar yang digunakan yaitu kabel NYI, NYM, dan seterusnya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Aman, Bu. Tidak ya, karena tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya. Baik, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan diagram pengawatan? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Yaitu gambar kerja yang menggambarkan rangkaian pengawatan peralatan elektronik yang menggunakan simbol-simbol yang disederhanakan. Oke, gitu. Bagus sekali jawabannya, tepat ya. Baik, yang kedua ada yang bisa tebak ini kabel apa yang ada di gambar? Saya, Bu. Ya, silahkan, Mas Zaki. Ini kabel NYA 2,5 mm warna biru, kuning, hitam, kuning strip hijau, sama merah. Oke, benar sekali, tepat. Oke, baik ya. Dari pertanyaan-pertanyaan sudah bisa dijawab, berarti sudah paham. Baiklah, kita akan mulai evaluasi. Jadi ini semua ya, bisa langsung ke link evaluasinya. Saya beri waktu 1 menit. Baik, jawabannya sudah masuk. Saya akan mengeceknya nanti. Nah, jadi ada tugas tambahan. Yang pertama itu nanti sebutkan dan jelaskan jenis-jenis dari penghantar listrik. Itu bisa dari berbagai sumber ya, bisa dari internet ataupun buku. Tugas dibuat dalam soft copy dan dikirim ke email saya. Jadi ada kutipan dari Napoleon Hill, yaitu tentang Edison gagal 10.000 kali sebelum dia membuat lampu listrik.
Jadi jangan berkecil hati nih jika Anda gagal beberapa kali. Tapi ketika Anda gagal, jangan juga cuma hanya eksperimen lagi. Belajar di kegagalan, salahnya di mana sih? Kita perbaiki seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatiannya untuk hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kelasnya dituliskan ya. Oke, lanjut. Tepat nih Mbak Tiara. Tepat. Oke, nggak terlalu cepat, tapi cukup gitu ya. Oke, sekarang ke 18. Mbak Wina. Picture share screen ya, Bu? Iya, silakan. Oke, apa suara saya sudah terdengar? Agak putus-putus, Mbak Wina. Agak putus-putus. Sekarang udah jelas? Yang tadi. Oh ya. PowerPoint-nya sudah muncul di layar? Sudah. Oh, ya. Oke. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kelas hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, karena ini pertama kali kita saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wina Safitri. Saya lahir di Cilacap 21 September 1995. Sekarang saya tinggal di Mojokerto, Jawa Timur. Instansi saya UPT Balai Latihan Kerja Mojokerto di bawah Disnakertrans Provinsi Jatim. Nah, berikut ada kontak yang bisa dihubungi. Oke. Sekarang mau saya absen. Ketua kelas, apakah teman-temannya sudah lengkap? Lengkap, Bu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya jika kalian berada di ruangan dengan duduk yang baik, yang aman, sebentar, klik. Nah, pastikan kalian berada di tempat duduk yang aman dan nyaman, tidak ada kabel yang bergelantungan yang akan membuat kalian tersandung, dan juga jika ada di tempat ramai, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Oke, lanjut. Nah, ada yang tahu benda apa ini? KWH meter, Bu. Oke, ada jawaban lain mungkin? APT, Bu. Oke, nah ini kalau di sehari-hari biasanya nyebutnya KWH meter atau meteran listrik. Pernah dengar kan ya? Nah, materi kita hari ini tentang benda ini. Nah, judulnya cara memasang komponen alat pengukur dan pembatas sesuai dengan standar dan petunjuk pemasangan. Nah, ini kita berada di elemen kompetensi melaksanakan pemasangan. Nah, tujuannya dari pelatihan ini menjelaskan komponen dan fungsi dari alat pengukur dan pembatas, menjelaskan cara memasang komponen alat pengukur dan pembatas sesuai dengan standar petunjuk pemasangan. Dan manfaatnya setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat memasang komponen alat pengukur dan pembatas sesuai dengan standar atau petunjuk pemasangan. Nah, ini tadi yang sudah kita tampilkan di apersepsi tadi. Ini seperti kata Mas Zaki namanya alat pengukur dan pembatas. Nah, kita untuk lebih singkatnya kita sebut APP ya. APP itu ada dua, ada analog dan digital. Yang analog ini yang kita dicatat dulu, kita pemakaiannya berapa, baru kita akan membayarnya. Ya, untuk digital kita memakai pulsa baru bisa menggunakan listriknya. Nah, selanjutnya kenapa disebut APP atau alat pengukur pembatas? Karena terdiri dari KWH meter dan MCB. KWH meter ini gunanya untuk mengukur pemakaian energi listrik yang kita gunakan, dan MCB ini sebagai pembatas atau pemutus jika ada jika ada arus lebih atau hubung singkat. Nah, karena ada alat pengukur dan alat pembatas, makanya dinamakan alat pengukur dan pembatas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Nah, oke, selanjutnya cara memasang APP. Nah, di rumah kalian pasti ada, di rumah, di kantor, di bengkel kalian masing-masing. Nah, secara singkat, cara memasangnya adalah memasang wakas atau dudukan KWH meter, lalu lakukan pemasangan KWH meter pada dudukan KWH meter tersebut. Tapi jika kalian membeli di toko listrik, biasanya sudah jadi satu, sudah terpasang.
Nah, setelah itu di bawahnya ada rel untuk MCB, nah itu dipasang MCB-nya. Setelah itu lakukan pengawatan, jadi penyambungan pengawatan dari perumahan dan dari PLN. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas, Bu. Oh, oke, terima kasih. Nah, karena sudah jelas, jadi saya akan bertanya. Sebelum itu kesimpulan dulu. Alat pengukur dan pembatas dibagi menjadi dua, yaitu ada APP analog dan digital. Nah, komponen utama penyusun APP itu ada KWH meter dan MCB. Pemasangan APP itu dilakukan dengan memasang KWH meter, MCB, dan menyambungkan jaringan kabel-kabelnya. Nah, ada pertanyaan dari saya untuk mereview tadi. Yang pertama, apa fungsi dari alat pengukur dan pembatas? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. APP itu gunanya untuk mengukur pemakaian energi yang kita gunakan di rumah, serta membatasi daya arus yang digunakan sesuai daya konstruktornya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mas David, bagus sekali. Untuk yang pertanyaan kedua, apa saja komponen dari APP dan fungsi dari komponen tersebut? Silahkan yang mau jawab. Izin, Bu. Ya, silakan. Komponen yang pertama itu KWH meter untuk mengukur mencatat energi yang digunakan. Yang kedua pembatas untuk memutus apabila terjadi beban lebih atau hubung singkat. Oke, bagus sekali jawabannya Mas Anugrah. Nah, selanjutnya kita ada evaluasi. Saya beri waktu 3 menit, silahkan masuk ke linknya, lalu dikerjakan. Oke, selesai. Nah, selanjutnya ada tugas atau PR yang ditunggu-tunggu kalian semua. Silahkan bikin rangkuman dari berbagai sumber, bisa dari buku, video, atau sumber dari internet, cara pemasangan alat pengukur dan pembatas. Jadi kan tadi saya memberinya yang sederhana. Nah, ini yang lebih detail, jadi kayak nanti kabelnya yang mana kemana, kayak gitu. Nah, itu dibuat dalam soft copy, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nanti ketua kelas dihimpun ya, dijadikan satu folder, diberikan ke saya. Oke, sudah jelas tugasnya? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Sekian materi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan di stop dulu ya. Bentar. 554. Minta tolong tujuan dan manfaat, Mbak. Oke, terus tadi ke bawah setelah review tadi coba. Oke. Oh, itu bit LY-nya itu soalnya gitu ya? Iya. Suruh ngeklik gitu. Oke. Oke. Ya, terima kasih, Mbak. Iya, Bu. Sudah bisa saya stop share, Bu? Sudah, silakan. Ya. Oke, sekarang sebentar terakhir Mbak Yulia. Silakan Mbak Yulia, boleh share screen. Halo? Oh, Mbak Yulianya ada ya? Mbak Yulia? Ada Mbak Yulianya? Loh, Mbak Yulia tadi ada loh. Lagi kemana Mbak Yulia? Sepertinya jaringannya, Bu. Oh, jaringan. Oke. Sambil menunggu. Saya terdengar, Bu. Oh, sudah Mbak Yulia udah kembali. Ya, ini jaringannya unstable. Oh iya, Bu. udah. Maaf ya, Bu. Nggak apa-apa. Sebentar, saya belum ketemu nih Mbak Yulianya. Oh iya, udah. Oke. Ya, silakan Mbak Yulia. Sebelum jaringannya nanti ngadat lagi. Ya, silakan. Ya, ini
Mbak Yulia, maaf. Bisa dengar suara saya nggak? Iya, bisa. Jaringannya udah stabil atau belum? Udah kan? Sudah, Bu. Ini slide saya terlihat, Bu? Belum. Kalau belum. jaringannya kecil, kayaknya nggak apa-apa, videonya ngalah aja dulu, videonya. Nggak apa-apa. Gimana, Bu? Videonya di stop. Oh, Siapa tahu bisa membantu gitu jaringannya. Karena gede kalau video. Nah, sudah terlihat, Bu, slide-nya? Ya, udah. Sudah. Oke. Baik, maaf atas gangguan koneksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, masih semangat ya semuanya. Oke, karena ini pertemuan pertama kita, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yulia Rahmi, lahir di Bukit Tinggi 12 Juli 94. Saya tinggal di Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Asal instansi dari BLK Painan, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja. Maaf, ada gangguan sih. Oke. Di kelas ini kita ada 19 peserta ya. Apa ada yang tidak hadir? Semua, Bu. Ya, semua ya. Nah, dalam kelas ini peserta sekalian tidak diizinkan untuk menggunakan gadget, dilarang merokok, dan jika ada yang mengantuk silakan izin. Kemudian kita tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, silakan dilihat dan perhatikan gambar yang yang ditampilkan di layar. Ada seseorang yang kesetrum saat sedang memasang PHB. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dalam melaksanakan pembangunan dan pemasangan komponen serta sirkuit instalasi tenaga listrik, kecelakaan kerja dapat dihindari dengan penggunaan APD dan penggunaan peralatan kerja yang tepat. Nah, untuk itu kita akan membahas materi mengenai alat pelindung diri atau APD dan peralatan kerja pada unit kompetensi melaksanakan pembangunan dan pemasangan komponen instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. Untuk roadmap-nya, elemen kompetensi yang digunakan adalah menyiapkan pelaksanaan dengan KUK, pemeriksaan kesiapan operasi pada perlengkapan dan peralatan pembangunan dan pemasangan instalasi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta dapat menjelaskan jenis-jenis APD dan fungsinya kepada instruktur dan peserta pelatihan secara tepat. Dan peserta juga diharapkan dapat menjelaskan peralatan kerja yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan pemasangan kepada instruktur dan peserta pelatihan secara tepat. Manfaat pembelajaran ini, peserta pelatihan dapat mempersiapkan APD dan peralatan kerja yang dibutuhkan. Nah, kita sudah sangat familiar ya dengan istilah APD, apalagi semenjak pandemi COVID. Nah, sebenarnya apa sih APD itu? Jadi APD merupakan singkatan dari alat pelindung diri, di mana APD merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh secara maksimal dari potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Nah, jenis-jenis APD di sini ada 7. Yang pertama ada pakaian kerja yang fungsinya untuk melindungi kulit atau badan dari benda kasar dan tajam serta lingkungan yang kotor. Yang kedua ada helm keselamatan, ada kacamata, ada masker, ada sarung tangan, ada sabuk pengaman, dan sepatu keselamatan atau safety shoes. Sepatu keselamatan ini fungsinya untuk melindungi kaki akibat tertimpa benda. Nah, untuk pengertian APD dan jenisnya ini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, sebelum melakukan pembangunan dan pemasangan komponen dan sirkuit instalasi, kita perlu ketahui dulu apa-apa saja peralatan yang digunakan. Yang pertama itu ada ATK, kemudian ada meteran, selanjutnya ada alat ukur. Yang pertama ada multimeter, bisa juga disebut multitester atau avometer. Kegunaannya adalah untuk mengukur arus listrik, tegangan, serta hambatan. Nah, ada juga insulation tester, digunakan untuk memastikan bahwa isolasi kabel dalam kondisi yang baik. Nah, yang selanjutnya ada alat ukur tahanan pembumian.
digunakan untuk mengukur nilai resistansi dari grounding atau pembumian. Nah, ada juga di sini mikrometer digunakan untuk mengukur diameter benda dengan presisi 0,01 mm. Dan selanjutnya ada jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan, celah atau diameter dan kedalaman suatu benda. Nah, selanjutnya ada kompas. Dan yang terakhir ada obeng test pen. Test pen ini hanya dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya aliran listrik pada penghantar atau kabel listrik dengan sebuah indikator lampu. Untuk peralatan kerja ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, saya Cukup jelas, lanjutkan Bu. ya. Jadi setelah penyampaian materi tadi dapat saya simpulkan bahwa alat pelindung diri atau APD adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh secara maksimal dari potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Jenis-jenis APD ini ada pakaian kerja, ada helm, masker, kacamata, sarung tangan, sabuk pengaman, dan sepatu keselamatan. Nah, jenis-jenis peralatan kerja ada ATK, ada meteran, ada multimeter, insulation tester, alat ukur tahanan pembumian, ada mikrometer, jangka sorong, kompas, dan obeng test pen. Nah, untuk mereview materi kita, saya akan bertanya kepada Syulfika. Coba jelaskan kegunaan multimeter, insulation tester, dan alat ukur tahanan pembumian. Bu, izin menjawab, Bu. Ya. Multimeter digunakan untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan. Insulation tester digunakan untuk memastikan isolasi kabel dalam kondisi baik, dan air tester digunakan untuk menilai resistansi dari suatu grounding. Oke, baik. Terima kasih Syulfika. Betul sekali jawabannya. Jadi multimeter digunakan untuk mengukur tegangan, hambatan, dan arus listrik. Insulation tester untuk mengukur tahanan isolasi, dan air tester itu untuk mengukur tahanan pembumian. Nah, jadi untuk lebih memahami lagi materi kita pada pagi ini, saya akan berikan soal evaluasi, terdiri dari 2 buah soal pilihan ganda dan 3 soal esai. Nanti dikerjakan dan dikumpulkan ke ketua kelasnya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, saya minta peserta pelatihan semuanya untuk membuat rangkuman mengenai cara membaca hasil pengukuran menggunakan multimeter. Tugas tersebut dibuat dalam soft copy dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, jika masih ada pertanyaan terkait dengan materi atau tugas, silahkan hubungi nomor handphone saya untuk pertanyaan lebih lanjut. Nah, demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 7.15. Oke. Nah, terima kasih teman-teman semuanya sudah selesai. Aduh, maaf suara saya ada flu ya, jadi agak bindeng. Tapi terdengar ya suaranya ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sudah menyelesaikan tugas untuk ini ya. Mungkin catatan yang bisa saya berikan untuk semua ya. Saya catat aja lah. Jadi biar lebih jelas. Jadi tidak hanya berbicara saja. Sebentar. Agar nanti ketika teman-teman, ini kan online berarti hari terakhir ya, meskipun tugasnya masih terakhir nanti hari Minggu, ditutupnya, teman-teman nanti ada tugas yang masih harus datang ke BLK Serang, nanti bentuknya seperti apa nanti akan diinfokan oleh panitia. Nah, di sini mungkin catatan yang bisa diperhatikan oleh teman-teman, terutama untuk mikro ya. Kita di sini hanya biar teman-teman udah tahu, oh tahapan mengajar yang diminta ketika mikro teaching itu seperti ini. Paling ada catatan
catatan sedikit gitu ya. Untuk teman-teman kemarin mungkin sudah saya sampaikan dan hari ini mungkin ada beberapa peserta yang masih melakukan juga. Nah, nanti mungkin untuk micro teaching berikutnya yang tugas video ataupun nanti offline nanti bisa diperbaiki. Mungkin yang video itu mungkin ada kesempatan untuk mengulang ya, mau ngetek dulu gitu ya, itu bisa ada kesempatan untuk memperbaiki. Nanti ketika offline mungkin nanti bisa lebih baik lagi. Nah, sebentar. Ya. Yang pertama, saya catat dulu. Yang catatan ya. Catatan. Yang pertama, masih memang lebih sedikit dibandingkan kemarin. Masih ada yang belum play. Slide posisi play gitu ya. Slide-nya itu belum posisi play. Hati-hati, itu nanti catatan kan kita biasanya kalau pakai PPT berarti play. Nah, ini saya menggunakan PPT tapi untuk catatan, maksudnya biar besar gitu ya. Kalau saya menggunakan Word atau yang lain nggak besar gitu maksudnya. Tapi ketika kita presentasi berarti posisinya play. Kalau itu catatan yang pertama, yang secara general itu teman-teman masih lupa. Terus kemarin saya sudah informasikan bahwa teman-teman ketika slide presentasi dengan session plan yang dibuat atau perencanaan itu kan harus sinkron ya, harus sesuai. Nah, mungkin karena kemarin teman-teman masih fokus di slide ya, jadi nggak masalah. Nanti untuk sessionnya, session untuk berikutnya ya, untuk session plan berikutnya, itu silakan di cross check apakah sudah sesuai dengan apa yang dipakai. Jadi kayak kemarin contohnya seperti alat peraga gitu ya. Media yang dipakai itu di session plan teman-teman yang sekarang itu masih ada yang pakai whiteboard, ada yang pakai flip chart, mereka nggak dipakai ya. Jadi disesuaikan. Mikronya sesuaikan. Jadi kalau memang nggak dipakai jangan ditulis gitu ya. Kemarin masih ada beberapa mungkin lupa gitu ya. Terus yang ketiga yang tidak kalah penting itu adalah tujuan. Perumusan tujuan. Memang ini juga saya lihat teman-teman saya bandingkan di slide dan di sessionnya itu berbeda. Mungkin di revisinya itu hanya di slide saja, ada yang begitu ya, ada yang memang masih belum. Jadi kita mengingat kembali deh. Kemarin kalau kita ranahnya pengetahuan atau teori, kemarin apa? Peserta Dapat. Dapat. Ya. Dapat. Nah, tadi masih ada banyak ya yang masih mampu, masih kompeten ya itu memang kadang apa ya susah diingat. Nah itu diingat saja biar nanti tidak diulangi lagi kesalahannya. Kalau ranah keterampilan atau praktek itu dia peserta mampu. Gitu ya. Kompeten dipakai untuk apa? Lesson plan, Bu. Iya, betul. Atau yang 1 unit ya. Kalau peserta kompeten itu untuk lesson plan. Atau yang 1 unit utuh. Maka menggunakan peserta kompeten. Nah, ini perlu diingat. Ini kuncinya. Jadi nanti teman-teman dipakai selanjutnya. Misalnya ketika nanti benar-benar menyusun session ataupun lesson itu tidak
keliru untuk perumusan tujuan. Terus selanjutnya coba saya lihat lagi catatannya. Nah, karena mungkin ini slide ya dan buru-buru, ini nggak usah saya tulis lah ya, karena nanti ketika teman-teman membuat video ataupun offline, otomatis kalau soal, nanti soal dibagikan ya, mungkin saya kasih di sini deh. Ketika evaluasi itu nanti ketika mikro membagikan soal. Ya, membagikan soal dan lembar jawaban gitu ya. Karena di sini kita online, jadi kan biar cepat ditampilkan saja. Makanya tadi Mbak siapa tadi ya? Bina kalau nggak salah ya. Itu pakai link, jadi dia nggak perlu ngeklik lagi, itu kan udah ada linknya gitu ya. Jadi smart itu namanya. Jadi biar lebih efektif. Nah, tapi nanti ketika boleh sih ketika nanti membuat soal dan lembar jawaban. Meskipun nanti pada prakteknya teman-teman bisa menggunakan Google Form dan lain sebagainya gitu boleh ya. Terus selanjutnya sebelum apa tadi ya saya lupa. Oh ya, presensi. Nah, presensi. Tadi mungkin ada beberapa sedikit ya yang kelewat. Tetapi yang jelas karena memang ini juga karena kita buru-buru ya. Jadi saya masih nggak masalah ya. Cuma nanti ketika micro teaching offline atau live itu disebut namanya. Jadi meskipun nanti jumlah siswanya itu ada 19 yang nggak perlu semuanya disebut, tetapi cukup yang mewakili gitu ya. Kan sama nanti juga terbatas waktunya, meskipun tidak semepet sekarang, tetapi waktunya juga dibatasi. Jadi tadi ada juga yang itu Mbak Wina juga itu tadi. Kayaknya presensinya dia ambil ketuanya. Ini ketua kelasnya teman-temannya lengkap nggak? Nah, itu juga lumayan ya. Jadi dia nyebut, dia tanggung jawab ketuanya. Jadi kalau misalnya kita absen, coba kita logikakan gitu ya. Ini masuk semua ya, pasti yang masuk ya jawab, ya nggak masuk kan nggak bisa jawab gitu ya. Tapi ketika kita nanyain ketuanya, kan nanti ketuanya jawab siapa yang nggak masuk kan gitu ya. Jadi nanti lebih amannya disebut nama. Nah itu diingat. Itu masih karena memang terbatas waktunya untuk saat ini. Terus selanjutnya adalah di ranah aplikasi. Tadi pada menyebutnya review karena mengulang ya. Nah, biar tidak ada salah pemahaman, saya jelaskan ulang. Memang aplikasi di sini sebenarnya sih bukan review ya, berbeda. Jadi aplikasi di sini kalau review itu kan kita cuma mengingat gitu ya. Nah, di sini tujuan kita itu adalah untuk memastikan apakah peserta itu sudah benar-benar memahami atau tidak. Makanya aplikasi di ranah pengetahuan kita menggunakan pertanyaan. Ya. Nah, kalau teman-teman buka lagi form penilaiannya gitu ya. Form penilaiannya itu kan ada di aplikasi, silakan dicermati kembali. Di situ ada prosedur pertanyaan, terus ada persaingan sehat. Itu maksudnya apa? Nah, saya jelaskan di sini. Mungkin karena kita online tadi cuma 7 menit, memang nggak bisa untuk persaingan sehat ya. Tapi minimal di prosedur pertanyaan itu teman-teman ketika melempar pertanyaan, catatannya adalah kita lempar secara umum. Jadi memang sudah banyak dilakukan, tapi karena kemarin pas awal-awal pada buru-buru ya, itu nunjuk, itu jangan dilakukan nunjuk. Jadi dilempar dulu. Jadi untuk semua. Jadi siapa yang mau jawab gitu ya. Nah, jadi tidak boleh langsung menunjuk ya Mas Maulana atau siapa, itu belum. Nanti itu memang tidak disarankan karena itu membuat orang kaget. Aplikasinya mungkin dia lagi nggak konsen apa, makanya jangan dilakukan untuk menyebut nama kecuali nggak ada yang jawab. Ya, kalau nggak ada yang jawab ya udah, kalau nggak ada yang berani jawab
Ibu tunjuk gitu ya, atau Bapak tunjuk. Siap-siap ya. Nah, itu baru. Mungkin nanti ketika mikro video ataupun offline mungkin masih ada waktu untuk seperti itu. Nah, itu benar-benar diaplikasikan sehingga terlihat gitu aplikasinya. Jadi jangan terlalu banyak di materi terus nanti aplikasinya nggak kelihatan. Jadi tetap diperhatikan untuk aplikasi. Terus catatannya adalah persaingan sehat itu seperti apa? Persaingan sehat itu ini. Jadi minimal ada 2. Jadi memang kalau jawabannya betul, kalau ini tadi ya saya tekankan lagi kalau di mikro ini memang nggak bisa, nggak ada waktu. Tapi nanti ketika mikro yang selanjutnya bisa dilakukan. Jadi misalnya ada siswa A menjawab betul ya, kita lempar dulu. Oke, terima kasih jawabannya. Coba saya menurut yang lain ada yang jawabannya lain gitu misalnya. Nah kalau nggak ada baru kita simpulkan bahwa jawabannya benar atau tidak, diapresiasi meskipun jawabannya benar ataupun mungkin belum tepat gitu ya. Jadi persaingan sehat itu kita lempar maksudnya adalah jawaban dikembalikan lagi kepada peserta. Nah, baru nanti disimpulkan. Oke, begitu ya. Itu beberapa catatan, ada lagi nggak? Terus teman-teman ada tadi ada aplikasi dan evaluasi jangan dicampur ya, tidak boleh. Jadi harus terpisah karena itu berbeda. Aplikasi tadi untuk mengecek apakah benar-benar sudah paham, sehingga kalau sudah paham maka kita adakan tes atau evaluasi untuk mengambil nilai kan begitu ya. Jadi jangan dicampur. Selanjutnya ada lagi nggak ya? Sebentar saya cek dulu. Nah, manfaat. Nah, ada juga tuh manfaat. Manfaat tolong ditekankan untuk peserta. Jadi bukan tadi saya ingat ada yang memberikan pengetahuan. Nah, manfaatnya ini maksudnya untuk peserta. Jadi kalau peserta itu belajar materi yang kita ajarkan itu manfaat buat dia apa gitu ya. Jadi apa namanya digambarkan untuk peserta pelatihan lebih konkret. Selanjutnya ada lagi enggak kemarin yang oke. Untuk apersepsi memang nanti hati-hati ya. Ini apersepsi. Kemarin ada beberapa yang persepsi. Jadi kemarin mungkin hari kemarin itu masih ada. Jadi jangan dibalik ya judul di awal. Jadi urutan PPT yang sudah saya share, nah itulah yang dipakai. Jadi kemarin ada yang saya lihat judul di awal. Jadi urutan PPT diperhatikan. Template PPT. Ya, meskipun memang nanti mungkin kita karena ranahnya masih pelatihan, jadi kita belajar benarnya itu seperti itu. Jadi judul kok masih malah di tengah sih, nggak di awal ya memang enggak, karena kita sebelum ke judul itu kan materi inti yang akan dipaparkan. Nah, di 4 langkah mengajar kan ada pendahuluan. Nah, maka judul kenapa tidak kita taruh di awal. Nah, jadi apersepsi itu memang sebelum menyebutkan judul. Jadi jangan menyebutkan judul sebelum jangan menyebutkan judul di awal gitu ya. Perhatikan untuk judul, materi, apersepsi itu ya urutannya. Jadi belum menyenggol ke judul ketika kita membicarakan apersepsi. Oke. Selanjutnya adalah kemarin saya lupa.
Nah, di dalam roadmap ya, mungkin karena nanti dipakai, mungkin teman-teman misalnya pas pakai, itu jangan judul mikro ya, judul materi saja. Saya sarankannya. Judul materi. Jadi jangan judul micro teaching, jangan ya. Karena roadmap itu diurutkan dari standar, terus dikerucutkan menjadi materi judul yang akan kita sampaikan. Oke. Terus selanjutnya kemarin ada lagi di session plan, kemarin saya juga lihat ya. Session plan itu kesimpulannya banyak sekali gitu ya. Jadi mungkin namanya kesimpulan, memang kesimpulan itu mengungkapkan kembali materi yang disampaikan, tetapi kan diringkas gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak gitu. Kemarin ada yang seperti itu. Terus perhatikan kesimpulan dalam session ataupun dalam kalau yang di slide kayaknya nggak masalah. Jadi singkat, padat, jelas. Nah, oke. Selanjutnya adalah menit-menit dalam session, dicek kembali ya nanti untuk setelah ini. Oke. Nah, terus dalam masih judul nih. Di slide judul ya. Di slide judul itu jangan rancu antara judul materi dan judul unit ya, ada cuma kemarin aja itu juga. Jadi judul kan judulnya besar gitu ya, judul. Memang kita akan sebutkan unit kompetensi dan kodenya. Itu lebih kecil di bawah gitu ya. Jadi judul, terus nanti ada nama unit, terus ada kode unit. Nah, jadi jangan kemarin ada judul yang rancu, itu judul unit atau judul materi, padahal harusnya ditampilkan. Dan slide itu tadi ada yang slide itu karena ini buru-buru ya, besok meskipun buru-buru, bukan buru-buru, nanti kalau 20 menit itu waktunya cukup, jangan di skip. Jadi apa yang ditampilkan ya itu disampaikan gitu ya, jangan ya Anda bisa baca sendiri gitu ya. Nah, itu kayaknya kita ngapain di depan gitu ya. Jadi karena kalau ini kan mungkin diburu-buru, oke lah ya, is oke, tapi nanti jangan dilakukan kembali. Jadi ketika ada roadmap itu ya disampaikan. Bagaimana cara menyampaikannya biar dipahami. Terus selanjutnya oke. Oke. Ya, terus kecepatan berbicara, jadi nanti disesuaikan teman-teman, terakhir ya ini kayaknya. Catatan terakhir. Jadi untuk 4 tahap mengajar, itu jangan sampai terlewat atau tidak terlihat. Jadi nanti ketika micro teaching kembali, proporsi antara terutama biasanya asik ke penyampaian materi. Penyampaian materinya banyak sehingga aplikasi terutama tidak terlihat. Kalau evaluasi kan memang tidak kelihatan tetapi harus dilakukan ya, kelihatan. Untuk aplikasi itu biar kelihatan prosedur memberikan pertanyaan ataupun persaingan sehatnya itu terlihat. Jadi 4 tahap mengajarnya diperhatikan, terus kecepatan berbicara. Jadi nanti pas mikro bisa saja nanti dalam meskipun udah 20 menit
awalnya santai tapi setelah terakhir-terakhir nanti jadi kayak ngebut gitu ya. Nah, itu jadi itu direncanakan betul-betul porsi materinya seberapa sehingga dalam waktu 20 menit itu cukup untuk 4 tahap mengajar yang normal, jadi tidak terlalu cepat gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya agar nanti hal-hal ini tidak meminimalisir lah ya, mungkin karena banyak namanya offline nanti terutama langsung misalnya bisa saja, tetapi minimal teman-teman tahu catatan-catatannya sehingga teman-teman bisa mengurangi tadi kesalahan-kesalahan gitu ya untuk 4 tahap mengajar. Nah, sebelum diakhiri mungkin ada yang mau bertanya atau yang mau didiskusikan dulu. Cukup jelas? Izin Bu. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang apa ya, di luar ini mungkin. Oh ya. Tiara masih bingung nih, kan nanti mungkin peserta pelatihan itu umurnya bisa lebih tua di atas Tiara atau yang lebih tua lah. Sapaan yang paling tepat ini apa gitu Bu, untuk peserta gitu, biar nggak canggung. Apakah Ananda, Anda? Jadi bingung, yang nggak kaku gitu. Iya sih, benar. Ya, dan misalnya lebih tua tuh nggak semua ya, cuma 1 atau 2 gitu ya. Ya, Mbak Tiara ya. Misalnya lebih tua itu kebanyakan atau 1-2 biasanya? 16 orang, mungkin nanti 5 gitu udah umur 40-an atau 35-an gitu. Jadi panggilannya Bapak, tapi kan peserta lain juga ada yang seumuran gitu. Gimana tuh? Kayaknya teman-teman juga nggak apa-apa, rekan-rekan itu juga nggak masalah ya. Jadi meskipun itu peserta, ya bilang saja kenapa saya panggil, kalau misalnya di bawah kita kan bisa adik-adik gitu ya, bisa, atau kalau lebih tua beneran semua itu bapak-bapak, bapak ibu gitu ya. Ya itu mungkin bisa teman-teman, rekan-rekan. Nanti kalau menyebut 1 ya Anda, gitu ya, Anda. Menurut Anda gimana? Gitu kan lebih sopan. Ya gitu Oke, ya. Bu, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Iya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya. Berarti bersiap-siap mengerjakan mikro yang praktek ya untuk video. Oke, ya jadi nanti biar lebih terlihat gitu ya 4 tahap mengajarnya. Oke, berarti cukup sekian. Izin bertanya Bu kalau boleh. Oh boleh. Gimana? Ini Bu, terkait dengan session plan yang kita buat terkait dengan yang tugas praktek, micro teaching praktek itu kan kita baru tahu nih ada kesalahan-kesalahan dari Ibu tadi untuk termasuk perumusan tujuan itu dari saya pun masih salah gitu. Itu masih bisa diperbaiki Bu untuk yang ini session plan-nya untuk micro teaching yang praktek. Bisa. Tapi kalau dibuka ya boleh, berarti nanti minta Mas Aksa nanti boleh dibuka nanti sampai Minggu. Jadi biar untuk session plan-nya bisa direvisi gitu ya. Boleh. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Cukup? Ingin bertanya Bu. Oke, silakan. Siapa nih? Mas Mahendra. Ya Bu, untuk terkait yang session plan praktek itu kan demonstrasi dari instruktur Bu ya. Nah itu misalnya peraganya alat ukur nih, apakah prakteknya itu bisa bersama siswa apa cuma demonstrasi dari instrukturnya sendiri? Ketika menjelaskan mungkin ke demonstrasi dulu kan ya? Ya Bu. Iya kan, biasanya ketika kita misalnya mereka disuruh praktek, belum nih, mereka belum pernah, belum tahu. Berarti kita demonstrasikan dulu, bisa, tidak harus bersama-sama dengan peserta. Nah, mungkin bersama-sama dengan peserta itu nanti bisa di aplikasinya. Bisa seperti itu, ya. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Cukup? Ya, sementara cukup ya. Agar bisa melaksanakan tugas berikutnya. Oke. Ya,
Begitu, sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih semuanya sudah bekerja keras ya untuk hari ini. Semoga nanti sehat terus sehingga melanjutkan kegiatan berikutnya. Oke, silakan Mas Aksa. Ya, hari ini. Ya, izin ini dulu saya mau, kan sesi terakhir nih buat metodologi, saya mau foto nih. Mohon maaf Mas, kurang jelas suaranya. Mau foto? Halo, tes. Foto. Nah, semuanya silakan di sini dulu. Persiapannya dulu, yang cantik, yang rapi, yang nanti pas di-upload bisa kelihatan bagus. Nah, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Terus salam kompetennya. Oh iya. Begini. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Tia. Sama-sama. Sampai ketemu di BLK, Bu. Sampai ketemu di BLK. Ya, oke. Baik, untuk sesi ini sinkronusnya udah selesai ya, teman-teman. Jadi selanjutnya sesi asinkronus. Silakan nanti saya sudah upload untuk kuisnya, silakan dikerjakan. Saya sudah kasih waktu untuk 20 menit untuk jaga-jaga LMS-nya agak lemot. Nah, jadi nanti silakan. Kalau untuk tugasnya, saya juga tadi sudah bikin rumah di situ. Silakan diupload juga. Terus untuk pengumuman, jadi untuk besok itu kita nanti sampai tanggal 12 April materinya itu ada pola karir dari Direktorat Intala. Jadi kita masih ada kegiatan sampai tanggal 12 April. Untuk jamnya nanti saya infokan ke grup, soalnya dari Intala belum mengirimkan ininya, instrukturnya, narasumbernya. Terus untuk offline itu di tanggal 9 Mei sesuai surat panggilan dari PPSDM. Nah, jadi nanti sudah ada di BPLK Serang atau BPPT Serang itu tanggal 9 Mei. Sudah harus check-in. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mas, check-in-nya H-1 apa tanggal 9-nya, Mas? Check-in-nya. Check-in tanggal 9. Berarti dapat makannya itu tanggal 9. Oh, baik, Mas. Tapi kalau misalkan ada yang mau datang itu tanggal 8 silakan. Cuman kami nggak tanggung untuk makannya. Kalau tiketnya masih bisa kami tanggung untuk H-1 atau H-1. Untuk teknis dan segala macamnya kapan kira-kira, Mas? Kenapa? Untuk teknis segala macamnya keberangkatan kita nih kapan kira-kira, Mas? Nanti kami jelaskan setelah tanggal 12 April ini. Baik, Soalnya Mas. dari Intala juga belum ngasih informasi seperti apa. Siap, Mas. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada, mungkin saya rasa cukup sampai sini. Terima kasih untuk Ibu Tia yang telah mengisi kelas ini. Semoga apa yang diajarkan Bu Tia bisa bernilai untuk nanti di pengajaran pas masuk kelas di UPTD masing-masing atau UPTP masing-masing. Kalau begitu saya akhiri aja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.